Nah, sekarang sama gue sudah ada Bang Ben. Apa kabar Bang Ben? Kemudian juga sudah ada Bang Bes di sebelah kiri sini Bang Bes. Dan debut dari seorang Rifki yang diapit oleh Bang Bes dan juga Bang Ben malam hari ini. Yes. Dan ini ada Pak CEO juga yang masuk malam hari ini. Gimana, ada apa Pak CEO? Ntar aja lu, ntar dulu, lu sana dulu. Tadi suruh duduk gua. Tadi suruh duduk, sekarang suruh sini ada Bang Valentino Simanjuntak barengan sama kita juga di sini. Standby. Standby situ dulu. Tuh, lewatin kamera Sini. sembarangan. Sini, mari sini. Emang belum siap anak ini. Tadi gua disuruh duduk kamu. Lu disuruh duduk. Ya nyuruh duduk Gary, gua CEO-nya. Ayo lo. Gua aja disuruh cabut, gua cabut nih Ki. Lu berani-beranian duduk Ki. Bang Valentino Simanjuntak barengan di sini ada Bang Ben dan juga Bang Gua Bes. kecewa ya. Kenapa? Karena nih 3 anak ini kemarin gua denger waktu Ropan sama Justin jadi siaran, kan Justin Selasa nggak siaran. Iya. Masa 3 anak ini katanya nggak ada yang bisa siaran? Oh, aduh. Kalau gua nggak diminta. Bukan yang ini yang baru. Yang baru. Yang baru. Lu kan lu nggak Lu udah berani lama. gua. Lu udah lama. Gua kalau dapat job gitu, Iya. ya, dan gua serius di job itu. Masa iya? Begitu jadwal tiba-tiba itu Yes. yang gue prioritas. Selalu siap ya, Masa anak baru bisa jawab ke Abrar? Nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Belum apa-apa udah star syndrome. Parah Udah, banget. balik lagi deh. Udah sini. Nah, tenang Bang, dia di sini juga nggak akan gue tanya. Balik lagi sini Ki. Oke. Bang Bes. Yes. Yes. Ini beneran nggak balik ini? Balik. Makin nekat aja nih. Balik. Makin nekat aja ya. Tapi tenang Ki, gue juga kan host paling baru di sini jadi nggak berani Ki. Banyak ini ya. Silakan Ki. Duduk kalau berani. Ya. Udah boleh. Siap. Nih kita akan langsung ngobrol sama Bang Ben, Bang Bes dan juga Rifki. Gue pengen tahu dari tadi malam ini ya hasil tadi malam. AC Milan menang melawan Atletico, yang main di kandang Atletico. Gue pengen tahu komentarnya dari yang membuat gol ini kan Mesias. Cerita di baliknya juga punya cerita sendiri nih, dia story sendiri gitu. Journey-nya bagus juga sampai menentukan kemenangan AC Milan semalam. Spesial kejutan buat AC Milan semalam dengan kemenangannya atau gimana Bang Bes? Gua dulu nih, yakin. Yes, lu orang paling di sebelah gue pengen tahu dari fans Juve. Ya tentunya ini adalah sebuah kejutan ya. Dan memang Milan karena tren positifnya di Liga berlanjut, tapi di Champions League enggak ya. Jadi mereka mau nggak mau coba mengalihkan fokusnya ke Champions League karena memang belum pernah menang juga. Jadi ini adalah tuntutan supaya mereka menang. Dan tadi malam mereka membuktikan bahwa mereka mampu gitu loh menang lawan Atletico dan di kandang. Dan kalau yang nonton tadi malam memang Milan layak dapat poin. Walaupun misalnya seri atau menang, isinya layak dapat poin karena mereka berani keluar, berani main, berani ngepres, berani ngelawan Atletico Madrid. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu dari AC Milan, bahwa mereka nggak cuma jago di Serie A doang pada musim ini, tetapi juga mereka bisa unjuk gigi di Liga. Paling nggak menyelamatkan muka mereka. Kan kalau misalnya ada 4, kalau peringkat paling terakhir kan nggak dapat apa-apa. Kalau peringkat 3 mereka masih bisa ke Europa League. Syukur-syukur mungkin level mereka sebenarnya Europa League, bukan Champions League. Oke, Bang Ben, menurut lo gimana Bang Ben? Gue nih, Yes. biar sama kayak Bang Bes. Ah ya biar kaget Gue, ya. wow. Bang Ben. Ini mah Atletico-nya yang keterlaluan. Atletico-nya keterlaluan ini. Kan sebenarnya Milan juga nggak tampil dengan kekuatan penuh ya. Banyak pemain yang nggak main. Tapi memang Atletico-nya parah banget. Sebenarnya Atletico tuh nggak ada satupun pemain yang cedera. Jadi Full tim. Parahnya di situ. apa yang salah? Apa strateginya Simeone nggak berjalan? Apa yang buat strategi Simeone semalam Ini tuh nggak jalan? sebenarnya sindrom festive period. Jadi kalau perempuan tuh ada period, yang lain kalau ini festive period. Jadi secara mental masih euforia dari musim lalu gitu? Bukan euforia musim lalu, dia udah butuh liburan. Pemain-pemain Atletico udah butuh liburan. Kalau lu lihat beberapa postingan ya dari pemain-pemain Atletico, Lodi juga ada cerita ngumpul sama keluarga, terus juga Suarez juga udah pengen banget liburan ke Ibiza. Jadi udah pengen liburan semua. Jadi kebetulan ketemu dengan Milan yang dalam posisi yang terjepit. Nah ini sebenarnya kan PHP ini sebenarnya kalau kayak gini. Dia mau ngomong nih, tenang dong, tenang. Ya gitu kalau menurut Bang Ben berarti begitu. Atletico-nya.
Kalau Bang Bes tadi Milan layak. Kalau menurut Rifki, oke, thank you Ki. Bang Bes Udah gua nih. Oke. Kalau ditanya Mesias ini, Ya. Mesias ya? Enggak, belum. Enggak, Tadi bukan. belum. Mesias gimana, Ki? Mesias gimana? Siap. Gimana Ki, Baru. Mesias Ki? Mesias ini kan nama panjangnya Junior Mesias ya. Namanya doang yang junior, tapi usianya sudah senior, dia 30 tahun. Dan menurut gue Mesias ini kan seorang yang berpegang teguh dengan yang namanya lautan yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia sudah mengalami masa-masa kritis ketika dia membela Crotone, Chiera, lalu AC Milan. Dia mengantarkan Crotone dari seri D ke seri C, lalu Crotone dari seri B ke seri A, dan juga Grozzoni dengan dari seri C ke seri B. Tapi anyway, yang mau gue sampaikan kenapa sih dia dibilang sebagai pengantar atau kurir segala Penyelamat macamnya. ya. Iya, pengantar kurir. Karena ketika dia bermain di seri D, gajinya kecil banget, Pak. Mungkin setara dengan UMR Wonosobo. Waduh, jauh banget ya. Tapi gini, kenapa dia jadi kurir? Karena gajinya kecil. Dia jadi kurir ngantar kulkas dari rumah ke rumah, Ya. lalu jadi tukang batu segala macam. Terus yang kedua, kenapa sih Milan beli seorang Mesias ini? Yang- Pertama, karena memang harganya murah dan usia sudah tua, karena memang dia bisa versatile, bisa bermain di beberapa posisi. Oke. Sebagai penyerang, lalu sebagai AMF, sebagai sayap, dan dengan track record Milan yang sering kehilangan pemainnya karena cedera, ini menjadi solusi jangka pendek, Dias. Gitu. Nah, Oke, ini oke. ini adalah Bang Bes? jawaban untuk menyenangkan Fans Milan. fans Milan. Kalau menurut lo emang kenapa Bang Bes? Gimana? Ya, oke, Silakan. Mesias ini kan tipikal pemain late bloomer, ya. Oke. Istilahnya telat ininya dia. Bersinarnya bersinarnya terlambat. Tetapi pemain seperti ini kan bukan tipikal pemain hasil dari pabrik, bukan hasil dari akademi, ya. Tiba-tiba dia udah jadi, tiba-tiba dia pindah dari Brazil ke Itali, ya. Dan orang nggak ada yang tahu siapa dia kan ketika dia main di seri D, C, sampai B sama Crotone. Ini adalah bukti. Akhirnya Milan ngerekrut dia, ini adalah bukti menurut gua sangat sederhana. Bukti bahwa tim sekelas Milan udah nggak mampu menggait pemain yang punya nama besar, pemain bintang. Ya, akhirnya mereka dengan uang yang seadanya, akhirnya mereka ngegait kawan ini. Oke. Bang Ben setuju Bang Ben? Ya tadi kalau dilihat kan sebenarnya kalau gue ngelihatnya justru Mesias ini nggak akan bersinar kalau memang Atletico main di levelnya. Oke. Lo Oke, Ki, silakan kalau gua- Ki. Gue belum Sebenarnya- selesai. Karena mereka berdua Tapi sepakat. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sepakat Jangan dulu. Mesias kayaknya pembelian yang gagal dari AC Oke. Milan dan gak bagus, Oke. tapi Rifki Oke. doang yang Gua- bilang itu oke. Gua nggak setuju, Nah, setuju makanya. sama Bang Bayu. Iya. Oke. Kenapa? Karena ngelihat track recordnya dia sering berada di posisi kritis dan menyelamatkan klub-klubnya. Ini dia. Dan ketika dia berada di pertandingan nanti melawan Liverpool dan bermain di San Siro, menurut gua ketika dia diberi kesempatan, dia tidak cedera, cepat beradaptasi, menurut gua dia bisa memberikan kontribusi lebih. Dan ketika melawan Atletico Madrid kemarin, siapa yang sangka dia bisa mencetak gol? Yes. Beruntung aja karena Ada strategi Bang Bayu. Oh iya. Enggak, kalau misalnya si penyerang utamanya Leo fit, Pasti Leo kalau yang misalnya bisa, Ante Rebic fit, kalau misalnya pemain-pemain yang lain yang inti itu fit, gue rasa kesempatan dia main akan sangat kecil. Dan cerita seorang Mesias umur 27 tahun ke Itali, main di Serie D, terus tiba-tiba main di AC Milan, ini menurut gue bukan contoh yang bagus-bagus banget buat anak kecil. Kenapa? Karena lu kalau mau jadi pemain bintang, lu kalau mau jadi pemain sepak bola, lu harus ngerintis dari awal. Nggak bisa case kayak Mesias ini cuma mungkin 1/1000, 1/1 juta. Gini, Jadi kalau lu contoh kayak begini ya, istilahnya lu mau jadi pemain bola seperti apa Gue gitu. bisa motong gini. Mungkin Mesias ini nggak terakhir seperti kakak, bapaknya seorang sultan segala macam. Kakak Makanya kan dia orang butuh kaya, proses ya. dari umur sekian, dia kerja jadi kurir segala macam. Itulah proses, dan ketika dia berada di posisi kritis dia bisa nunjukin Tapi pemain itu, Bang Brazil Bayu. bukan cuma kakak doang yang istilahnya terlihat kayak orang punya. Kan banyak yang lain. Contohnya yang paling gampang, pemain-pemain yang pergi ke Shakhtar Donetsk. Ya, tipikal pemain-pemain Brazil. Ada Douglas Costa, ada Willian, Fernandinho. Thiago Silva dulu, orang susah. Dia main sampai ke Ukraina. Nggak laku, Pak, di Itali, Prancis, apalagi Inggris. Ya, akhirnya mereka ke Shakhtar Donetsk. Dan Mesias oke, bagus. Memang ceritanya sedih, drama, segala macam. Tetapi menurut gua sepak bola yang bagus itu sepak bola yang melewati proses. Kalau tiba-tiba jadi pemain bola kayak begini, ini nanti ada efek sampingnya. Bang Ben, tadi selesaiin boleh, silakan Bang Ben. Gimana menurut lo, karena ada dua sudut pandang tentang Mesias nih. Iya tadi Mesias ini kan kita akan lihat sisa satu pertandingan lagi nih kan yang menentukan. Walaupun apapun yang terjadi kalau Porto menang selesai ya. Ya. Tapi ya terlepas dari itu ya kita lihat lah Mesias ini kan one hit wonder kalau menurut gua. Kalau ini pemain
pemain-pemain Milan pada sehat, pada bugar, dan gue kepake. bilang bukan bintangnya kemarin itu bukan bintangnya Bukan di Mesias. pertandingan kemarin loh. Selemakers kalau menurut gue yang main bagus. Oke. Menurut gue ya. Tapi gini, kan penampilannya. gue pernah tahu juga ada teknik yang namanya money ball. Ya kan? Oke, Mesias menurut gue salah satu produk dari Moneyball, pembelian nggak mungkin sekedar pembelian. Ada statistik Ada yang statistik diperhitungkan. yang diperhitungkan juga Bang Besa. Itu gimana menurut lo? Kalau memang tadi Rifki berpendapat dia punya track Ya, record yang tentu bagus di tentu tempat-tempat pasti lain? kalau kita ngerekrut pasti kita akan lihat statistik, berapa kali dia main, berapa golnya, berapa kira-kira mungkin kemampuan fisiknya, ya. Tetapi kita sampai ngelirik ke Liga 2, kita sampai ngelirik ke Divisi 2, emang di Liga 1 nggak ada yang bagus gitu kan? Emang di negara lain yang Liga 1-nya nggak ada yang bagus? Saking lu desperate-nya atau nggak punya duitnya sama sekali, akhirnya lu beli dia. Iya. Oke. Iya Mungkin- kan? Oke, yang Dan dipertim- umurnya juga tua, dan ini sedikit mengkhianati menurut gua ya, mengkhianati proses yang dijalani AC Milan selama 1-2 tahun terakhir. Di mana gua sebagai fans Juve, gua terintimidasi karena AC Milan pemainnya muda-muda dan banyak pemain Itali. Gue potong ya, sorry. Hah? AC Milan itu berjaya dengan pemain-pemain yang tua ketika Live Milan kalau orang-orang tahu. Usia-usia di atas 29 tahun, 30 tahun dan Siapa tuh? Lupa. Di saat itu. Di saat Lupa itu dia dan lupa ketika tahun lalu tuh. dan ketika kenapa Lupa dia beli dia lupa, seorang dia lupa. Mesias, ada dua hal menurut gua. Pertama kapital, modalnya Milan emang kurang menurut gua Kecil. dengan harga sekian. Lalu kompeten, dia versatile, Nggak. bisa menjadi seorang Nggak. pelapis baik itu penyerang, sayap ataupun Nggak AMF. kurang, Bentar, modalnya nggak kurang. Ada. Sedikit aja, sangat kurang. Oh, Sampai ngambil iya, dari iya. Liga 2. Liga 2 Pak. Bang, tapi kalau menurut lo tadi dia lupa Rifki Lupa kenapa? deh, ini Gimana? Milan tuh bukan satu pertandingan. Iya. Milan nggak satu pertandingan. Besok nanti kita lihat Iya, kita lawannya, lihat. lawan pertandingan terakhir ya. Ya, ya. Lawan Liverpool kita di San Lawan- Siro. ya. Tapi Ya. tapi Crotone itu kan Serie A. Iya, Bang sekarang Bes. sudah di Serie A. Kan dia Dia naikin, berkontribusi. kan dia Iya, naikin. jadi ada di berkontribusi. situ, ada di Ada di situ situ perannya. loh. Ada berproses. Kalau Rans Liga 2. Kenapa? beda acara Das tadi beli itu Sapsir Dagri. Alam. Dagri itu Waduh, beda ya. kenapa? Oke. Gue percaya dengan, tapi kita lihat aja. Tapi kalau tadi Rifki bilang Tarlon Liverpool berproses sih, gue juga nggak ngedukung Loki kalau gitu caranya. Gimana sih? Kan gue Liverpool jadi kayak gitu. Kalah, Liverpool ya, kalah Liverpool. Oke, kita ngobrolin di pekan berikutnya di Liga Champions Ya. yang dimainkan. Ini sangat menentukan karena tiga tim masih sangat berpeluang. Nah. Porto, Atletico Madrid dan juga AC Milan. Dengan tampilan Milan yang seperti ini, gue nggak tahu Atletico apakah dengan sebegitu gampang nyerahnya sama Porto di next pertandingannya gitu. Enggak, menurut Itu kan? siapa dulu nih? Ya boleh Gua dulu, oke. silakan. Oke, menurut gua semua klub masih bisa berpeluang ya. Iya. Apalagi AC Milan dan Atletico, mereka bakal berada di posisi kepepet. Yang mana orang kepepet pasti mengeluarkan semua potensinya. Dan ketika AC Milan berhadapan Salvesa ya, istilahnya ya. Iya, iya. Iya. Dan ketika AC Milan berhadapan San Siro di Liverpool, mungkin orang bilang, wah AC Milan bakal kalah telak lah segala macam sama Liverpool. Menurut gua enggak juga, karena dia ketika main di Liverpool di Anfield memang kalah 3-2, tapi dia bisa memberikan perlawanan 2 gol. Dan juga kalau lo ngelihat nanti melawan Liverpool, apakah Liverpool akan rotasi pemain? Menurut gua kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena di pertandingan berikutnya Liverpool akan berhadapan Gerrard alias Aston Villa. Yang mana Liverpool sudah aman di UCL dan di IPL dia lebih membutuhkan poin ketimbang di UCL. Dia harus mengejar City dan juga Chelsea. Ya, Bang Bes, Bang Bes. sepak bola itu adalah olahraga hasil. 4-0 dan 3-2 itu sama-sama kalah. Ya. Ya, nggak dilihat berapa skornya yang lu dapatkan, tetapi lu yang dilihat adalah lu dapat poin apa enggak. Ya. Dan gua lihat tadi kan skenarionya Porto, skenarionya Atletico, skenarionya Milan. Terlalu banyak skenario ini ciri-ciri tim-tim mediocre yang Loh, banyak berharap. Ya, kalau ngomongin Lu bilang yang AC Milan lulus apa enggak? yang memberikan destininya dia, takdirnya dia kepada orang lain. Ya, Istilahnya ini lu destiny lu harus ngelakuin. Ya berarti kalau lo ngomongin hasil 0-1 Milan Ya, menang 0-1 juga Milan kelar. Oke. hasil juga kan. Hasil Bang Ben, juga. lo gimana Bang Ben? Tiga tim ini gimana di pekan berikutnya karena Milan nih di PHP nih Milan nih. Di PHP? Milan nih di Kalah-kalah PHP menang nih. gitu. Karena ya tas satu ya. Ini kan kemenangan kemarin juga kita nggak ada yang duga. Bursa itu sendiri kalau dilihat ya. Gue kalau ngeliat bursa itu udah pur setengah loh itu. Atletico ngasih ya? Iya. Duit gede Atletico 25. Nah, makanya itu tadi. Jadi Oke. ini sebenarnya blessing lah Milan bisa menang. Tapi kalau bisa lolos ya mohon maaf deh. Gitu. Nggak semudah itu gitu untuk Oke. bisa. Berarti lolos atau enggak? Pertanyaannya Bang Bes, Milan lolos apa enggak ke fase berikutnya di Liga Champions? Milan peringkat 3 kalau gua. Oh, lolos dong. Kalau gua Ki. ketika Milan mati-matian dan Liverpool merotasi pemainnya, mereka tahu butuh poin di IPL, menurut gua Milan masih bisa
ada peluang untuk Masih ada peluang pertanyaannya lolos. Banyak skenario. Liverpool, walau dia pakai lapis kedua, pelatihnya bukan lapis kedua kan? Iya, masih tetap Klopp, ya. Skema mainnya pasti masih sama counter press. Iya. Dan somehow menurut gua lapis keduanya Liverpool itu masih lebih baik daripada lapis kalau satunya. kalau ngomongin lapis 1 lapis 2 Lapis duanya pakai lapis 1 lapis duanya Liverpool ada Alcantara. Iya, Itu iya. masih lebih bagus daripada semua gelandang yang ada di Milan. Berarti sama kayak lapis duanya Chelsea ya, menang lawan Juventus. Kenapa? Juventus udah lolos, Pak. Juventus udah lolos. Gimana ya? kosong loh. Lu gimana Bang Ben? Lolos gak? Nggak, ini yang mana nih? Chelsea AC apa? Milan. Oh, dua-duanya udah lolos kan Chelsea sama AC Juve. Milan, Oh, AC Milan. Oke. Enggak, Juve. Buat gua enggak. Enggak lolos. Kenapa? Alasannya apa? Liverpool punya kenangan-kenangan yang mengecewakan bersama Milan. Jadi rasanya nggak cukup. Kalau cuman seri. Cuman menang terus. Ya cuman pasti lolos terus ngelepas pertandingan karena ini lawannya Milan. Ingin menyakitkan gitu. Kalau ini lawannya Sassuolo mungkin nggak apa-apa lah Liverpool kalah. Tapi ini kalau menurut gua ada satu pride di mana lawan Milan Liverpool harus menang walaupun Ya. udah 5 pertandingan berturut-turut Menang ya. terus, tapi nggak bisa dibohongin dua tim ini ya, mau ngomongin Liverpool atau AC Milan, DNA Eropanya masih sangat kuat gitu ya. Jadinya itu yang Kuat apa emang? Ya kalau Liverpool sih kuat banget. Liverpool ya, Liverpool karena kuat main banget. terus. Ya. Oke, apa nih? Oh ya, fans Milan nih, ada IG Bang Bes, ada IG Bang Ben. Ada Rifki juga. Silakan ya.